wabarakatuh. Thank you, Teh. Sama-sama, ya kita lanjut ya. Baik teman-teman, tadi KOL manajemen ya. Nah, KOL manajemen ini nanti bertugas untuk berhubungan ya relation sama buzzer-buzzer, blogger, lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi ini bisa kita otomatis bisa belajar tentang PR juga gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa improve diri kita sendiri dari kegiatan blogging ini, teman-teman. Menarik sekali asal teman-teman bisa menggali sendiri gitu ya, bisa menggali peluang-peluang itu dengan cermat gitu dan peka dengan peluang yang ada gitu. Teman-teman mungkin merasa tidak masuk akal mungkin ya, saya sejak 2013 resign dari kantor, terus saya sekarang masih bisa survive, masih bisa memenuhi semua kebutuhan, malah di luar ekspektasi dan melebihi ekspektasi. Saya juga bisa kuliah lagi, anak saya juga kuliah di kedokteran gitu ya. Jadi teman-teman mungkin tidak akan percaya gitu. Dari mana itu saya mendapatkan semuanya itu gitu ya, bisa melunasi rumah sendiri juga gitu, bisa punya tabungan haji ya, semuanya itu dari sini gitu, dari profesi ini teman-teman. Dari 9 profesi yang saya cantumkan di sini. Jadi teman-teman silakan boleh dicatat, boleh apa nanti setelah dari sini teman-teman saling berlomba untuk menggali ya. Nah, yang terakhir adalah konsultan digital marketing ya. Karena sekarang brand-brand dan semua perusahaan go digital. Kalau yang tidak go digital pasti mereka ketinggalan. Pasti mereka akan apa ya? Tertinggal jauh dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah go digital. Karena dengan go digital akan lebih mudah memperoleh peluang, mudah memperoleh customer, ada CRM-nya gitu ya, customer relation management-nya dan lain-lain gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa belajar pelan-pelan gitu ya. Baik, kita lanjut. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut dari yang tadi poin 1 mau 2. tanya Tani. Ya, silakan. Boleh ya Mbak Safira ya sambil boleh banget. Silakan Mbak Amin. Oke, makasih Mbak Safira. Mbak Ina lebih enak saya ngomong. Jadi Tani itu luar biasa banget ya. Baru kali ini nih kayak merasa lebih dekat. Saya tuh jadi merasa kayak 1 jam lebih dekat bersama Teh Ani gitu jadinya. Iya. Dibandingkan dengan apa namanya ilmu-ilmunya yang memang luar biasa ya, itu jadi berasa lebih kenal dengan Teh Ani yang memang super ya, saya ikutin itu kenarsisannya. Nah, pertanyaan saya adalah tadi sempat tertarik dengan statement konsistensi menulis apa namanya branding blogger gitu kan di apa namanya di setiap hal, padahal di balik itu kan Teh Ani punya apa namanya job-job yang lain gitu kan atau profesi-profesi yang lain. Nah, pertanyaannya Teh Ani, kalau begitu apa tidak menyulitkan pihak di luar kita gitu atau ketika kita tuh punya potensi lain gitu. Karena kadang saya merasa orang-orang itu apa namanya ngelirik kita ya karena kita menunjukkan kita ini misal seorang desain grafis mungkin atau seorang public speaking mungkin gitu. Kadang kan lebih mudah ketika langsung kita tulis orang tuh langsung jadi ngeh gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, koneksi. Saya tuh bertanya-tanya, gila banget ya bisa sampai ditawarin perusahaan tanpa apply gitu kan. Nah, bicara kayak gitu kan kadang orang melihat Teh Ani mungkin dari portofolio mungkin ya, portofolio yang sudah disampaikan tadi di media sosial mungkin gitu ya. Nah, tapi selain itu ada nggak Teh Ani koneksi-koneksi strategis yang yang dilakukan oleh Teh Ani? Kalau saat ini yang lagi marak itu kan LinkedIn ya, biar para perusahaan itu bisa ngelirik kita kayak gitu kan. Nah, atau Teh Ani punya strategi lain selain sosial media gitu, selain branding di sosial media. Itu untuk bangun koneksi itu loh Teh Ani agar kita tuh nggak mungkin kan orang nggak tahu kita tuh tiba-tiba, pasti kan ada sesuatu yang kita apa ya, jejaring lah yang membuat orang jadi tahu gitu. Oke, baik Mbak. 2 aja ya Mbak ya, kasihan ya, yang 2 aja. Makasih Teh Ani. Terima kasih Mbak Hamim ya untuk pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana kita memudahkan untuk dikenal sebagai apa gitu ya Mbak, intinya ya. Iya. Ya.
Tidak apa-apa, Mbak. Jadi kita punya main ininya ya, punya apa ya, punya keutamaannya gitu. Jadi saya memang utamanya blogger, saya memang basic-nya dari blogger gitu. Tapi ketika saya menjadi blogger itu, ketika saya berhubungan dengan klien, ketika saya berhubungan dengan orang-orang di sekitar saya, mereka tahu potensi saya tidak sekadar blogger gitu kan. Karena saya bisa merepresentasikan kemampuan saya pada saat bertemu gitu Mbak. Jadi setelah bertemu kita bisa ngobrol banyak gitu ya. Kita bisa ngobrol banyak. Oh ternyata kamu bisa ini ya. Boleh dong bantu ini gitu kan. Oh ternyata dulu kamu basicnya akunting ya gitu. Oh berarti kamu bisa ini, bisa itu gitu kan. Awalnya memang dari blogger itu it's okay, kita nggak usah takut, kita nggak usah takut kita tidak dikenal sebagai misalnya content writer atau sebagai dari sembilan pekerjaan ini gitu ya. Tetapi pada saat kita sudah chit and chat sama mereka, kita sudah mengenal dengan baik dengan mereka, mereka pun melihat portofolio saya. Nah, dari situlah mereka mudah mengenal kita, Mbak. Kita harus punya ininya, main apa ya, yang utamanya gitu ya. Yang utamanya apa yang kita pengen dikenal sebagai apa gitu kan. Kalau saya memang ingin dikenalnya sebagai blogger aja gitu, enggak harus dari sebagai 9 profesi ini gitu. Karena saya memang punya balas budilah terhadap blog ini karena saya bisa sampai di posisi sekarang ini ya itu berkah dari ngeblog. Itu sebagai attitude saya terhadap profesi atau saya menyandang sebagai blogger, saya punya tanggung jawab moral terhadap blog ini. Seperti itu, Mbak Hamim. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, tips networking ya, tips networking dari saya. Selain saya menyebarkan portofolio online di sosial media, saya juga kalau bertemu orang ya di acara apapun itu, kayak kemarin saya menghadiri ulang tahun ZEP, menghadiri nobar 3 warna atau ranah 3 warna, dan di event-event offline itu, saya tidak pernah sibuk dengan handphone. Ya, saya tidak pernah sibuk handphone, tapi saya sibuk dengan mengenal orang, menyapa orang, SKSD, jual diri gitu ya, jual diri dalam tanda kutip ya, bukan jual diri yang negatif, tetapi kita jual diri value kita. Siapa tahu ada yang bisa dikolaborasikan dengan mereka gitu ya. Jadi salah satu contoh nih, saya ketemu orang di bis pun ketika perjalanan dari Bandung ke Jakarta, saya satu bangku sama mbak-mbak, ternyata dia itu model gitu kan. Nah, kita ngobrol, kita nggak main gadgetan, kita ngobrol seru gitu kan. Nah, setelah sampai Jakarta, dia minta kontak, kita tukaran kontak. Beberapa bulan kemudian, dia mengundang saya sebagai speaker untuk mengajari nulis di komunitas modelnya mereka. Nah, itu adalah salah satu networking. Nah, seperti itu Mbak Hamim. Jadi, ketika kita berada di manapun, kita jangan sibuk dengan handphone, kita jangan sibuk dengan geng kita sendiri, jangan sibuk arisan sendiri dengan circle kita sendiri, tapi kita harus berbaur dengan semuanya. Dan kita harus berani jual diri. Seperti itu Mbak Hamim. Keren banget. Wah, note banget nih. Tidak boleh sibuk dengan handphone. Benar, iya. Oke, Teh Ani, saya jadi terbuka nih. Iya, kenapa ya? Iya, betul. Makasih ya, Teh. Sama-sama Mbak Hamim. Ada lagi satu lagi boleh kalau mau bertanya. Tadi Mbak Zen ya. Mbak Zen mau open mic Mbak Zen? Enggak. Ya, halo. Ya, oke. Halo. Mbak Zen, enggak Mbak Zen. Ya, boleh kalau mau bertanya Mbak Ani. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Ani. Saya mau nanya. Yang pertama soal tadi yang personal branding ya. Jadi kan Mbak Ani bilang harusnya koheren ya antara blog sama sosmed lain kayak misalnya. Jadi ya sama namanya. Jadi untuk pencarian juga udah gampang. Cuman masalahnya tuh saya tuh antara blog saya sama sosmed saya lain tuh namanya beda karena sosmed saya tuh udah tahunan sebelum blog saya keluar tuh udah istilahnya udah orang tahu saya sebagai itu gitu loh. Jadi kayak dia udah punya branding sendiri gitu loh. Yeah. Nah, sementara kalau saya mau ganti kan
udah berapa directory blog buat saya ngedaftarnya udah pakai akun sosmed ya yang nickname saya yang udah branding gitu. Jadi apakah saya harus tetap stay itu aja atau mungkin harus ya dimulai lagi dari nol, diganti semua jadi sama-sama koheren? Itu satu. Nah, yang kedua simpelnya nggak jauh dari personal branding juga. Ini kan Mbak Ani mungkin tadi cerita misalnya Mbak Ani kan secara blogger tapi nggak not as blogger only. Jadi kayak mungkin Mbak Ani punya plus yang lain yang membuat Mbak Ani unik gitu kan. Nah, gimana cara ya masalah jual diri itu, karena saya tuh sebenarnya tuh ada ya kayak misalnya saya pengen menjual keunikan yang lainnya misalnya, tapi saya kayak belum tahu, misalnya orang belum tahu gitu. Kayak misalnya contoh ya, saya tuh pingin sesuai blog saya tuh yang saya bicarakan sesuai background saya, misalnya tentang lingkungan ya. Cuman kayak saya nulis jadinya dinas pribadi aja, karena saya kayak yang dari circle itu kayak yang komunitas belum ada yang bisa manggil saya. Padahal sementara saya dengan basic saya yang pendidikan saya yang sesuai lingkungan, saya bisa membahas, mengeksplor lebih banyak gitu. Cuman kan saya kayak belum kejual gitu uniqueness saya itu, karena kayak ya istilahnya menjual diri supaya uniqueness saya itu lebih bisa kebaca orang lain. Tuh bagaimana? Terima kasih Mbak Ani. Sama-sama Mbak. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Tadi yang pertama adalah untuk mengganti akun sosial media ya. Tapi kalau misalnya Mbak sudah nyaman dengan apa yang ada gitu dan sudah dikenal, udah kadung dikenal gitu ya, ya it's okay Mbak, go on aja ya, lanjutkan aja nggak apa-apa. Cuma ini saya ngasih catatan aja untuk teman-teman yang belum melangkah terlalu jauh ya. Kalau misalnya memang masih baru-baru, belum begitu dikenal atau kontennya masih sedikit, kalau masih bisa diganti ya sebaiknya diganti menjadi konsisten gitu ya namanya. Tapi kalau sudah kadung terkenal, sudah kadung nyaman, ya oke, go on aja, lanjutkan Mbak. Lalu yang kedua adalah untuk menjual value kita ya, menjual sesuatu yang bernilai jual dari diri kita. Nah, itu caranya adalah Mbak harus konsisten membagikan karya-karya sesederhananya di dalam akun blog Mbak. Jadi jangan cuma di sosial media aja gitu ya. Oke, untuk Instagramnya update terus ya dengan semua nilai jual yang Mbak punya, tapi itu kan tidak narik SEO-nya gitu kan. Tidak akan muncul di kata pencarian gitu. Tidak akan main SEM-nya juga. Jadi Mbak kalau bisa konsisten dibagikan di dalam akun blognya gitu atau websitenya. Jadi Mbak bisa membagikan tentang tips tentang memilih biomasa atau misalnya membuat biopori atau apapun itu yang berhubungan dengan lingkungan bisa di-share di situ. Jadi dari mulai yang ecek-ecek sampai yang berat-berat gitu ya. Nah, itu sumbernya Mbak bisa dikolaborasikan juga dengan komunitas-komunitas lingkungan. Sekarang kan banyak ya, ada Hutan ID, ada apalagi Co-Action gitu ya. Jadi bisa belajar juga dari sosial media mereka gitu. Jadi tipsnya adalah sesederhananya Mbak konsisten membagikan konten-konten yang relevan dengan yang Mbak kuasai di dalam blog dan sosial media. Jadi setelah Mbak update di dalam blognya, nanti potongan-potongannya Mbak update di dalam akun sosial media. Nah, seperti itu Mbak. Gimana Mbak? Gimana Mbak Zen? Oke. Sudah cukup menjawab? Oke ya. Oke. Ya, materinya lanjut atau saya lanjut aja ya karena waktu ya. Nah, yang keempat tadi kan yang pertama kita sudah ada nawaitu kan. Kita sudah membangun personal branding. Lalu kita juga sudah bagaimana menemukan value kita. Nah, yang sekarang adalah kita harus membuat portofolio karya ya. Karena tanpa ada portofolio karya, teman-teman tidak punya kue tadi gitu kan. Kuenya mana gitu kan. Teman-teman udah punya blognya itu yang dalam bentuk baskom gitu kan. Nah, di dalamnya itu kan sudah ada bahan baku tadi kayak terigu, gula, mentega, telur gitu ya. Nah, itu tuh dalam bentuk misalnya bacaan-bacaan gitu kan.
kalau dalam konten ya, bacaan-bacaan, paparan narasumber, buku-buku atau jurnal gitu kan. Nah, itu adalah bahan baku yang harus diolah menjadi satu artikel, yang mana analoginya artikel itu adalah menjadi kue gitu kan, yang akan kita jual gitu. Nah, portofolio karya itu teman-teman pastinya produksi konten yang relevan dengan personal branding yang dibangun tadi ya. Jadi misalnya tadi Mbak Zen yang berhubungan dengan lingkungan, berarti Mbak Zen harus memproduksi konten yang berhubungan dengan lingkungan sebanyak mungkin di dalam akun blog dan sosial medianya ya. Jangan lupa berani tampil. Kenapa berani tampil? Karena sekarang blogger pada ogah untuk share link artikelnya di sosial media dengan alasan malu, dengan alasan takut dibully sama teman sekolahnya atau sama teman arisannya gitu ya. Kenapa harus peduli sama mereka? Mereka kan tidak membangun teman-teman. Kalaupun teman-teman jatuh, bangun atau berhasil, mereka pun tidak akan peduli ya. Jadi tidak usah dipedulikan bagaimana mereka nanti bersikap. Jadi teman-teman kalau misalnya mau share link, toh itu adalah tulisan teman-teman sendiri, karya teman-teman. Isinya bukan hoax ya, isinya bukan sesuatu yang tidak patut. Kenapa harus takut untuk men-share link artikel kita di Facebook, di Twitter atau di link story gitu ya. Sekarang kan di story enak tuh udah ada ini stiker linknya ya. Jadi teman-teman silakan disebar semua karya teman-teman itu ya, biarkan dunia tahu karya teman-teman gitu ya. Atau kalau misalnya punya WhatsApp group, disebar aja tapi izin sama yang punya grupnya gitu ya. Lalu teman-teman juga buka semua akses sosial media, jangan digembok ya. Kalau digembok ya itu percuma aja, tidak akan ngefek nantinya ke ke proses pembangunan personal branding teman-teman. Nah, untuk membuat portofolio karya, teman-teman juga bisa membuat proyek sendiri ya. Coba-coba bikin proyek gitu ya. Gimana caranya bikin proyek itu? Teman-teman misalnya bikin proyek menulis, men-challenge diri kita sendiri gitu ya. Pokoknya dalam 1 bulan ini saya harus ada 4 tulisan dengan tema yang berbeda, dengan sumber apa, saya harus punya narasumber dari mana gitu kan. Pokoknya semuanya itu harus benar-benar dipersiapkan gitu ya. Buat proyek sendiri juga teman-teman bisa menggandeng sponsor ya. Teman-teman bisa sambil mengajukan proposal gitu ya. Itu kan sambil menyelam minum air, teman-teman sambil belajar, teman-teman juga kan bisa dibayar gitu kan. Bisa bikin proyek sendiri juga teman-teman free trial lah ya. Free trial untuk misalnya ada panti asuhan yang belum punya webnya, teman-teman bisa bikinin webnya, itu kan jadi pahala juga kan buat teman-teman gitu. Atau misalnya ada teman kita yang punya jualan tapi belum go digital, teman-teman bantu gitu ya, bikin websitenya, bikin sosial medianya, supaya jualannya itu tambah luas marketingnya. Nah seperti itu. Nah itu adalah project gitu ya, eksperimen project untuk teman-teman. Jadi diawali dari lingkungan terdekat kita. Kita bisa lihat siapa nih teman-teman, ada yang teman kita ada yang membutuhkan kita, atau misalnya organisasi non-profit ya seperti panti asuhan atau panti anak jalanan atau apa gitu ya, itu bisa jadi eksperimen proyek kita. Lalu kita juga bisa mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan atau agensi ya atas pekerjaan yang ingin kita lakukan. Misalnya kita ingin jadi content writer di Unilever misalnya, atau di Indosat atau di apa gitu ya, kita bisa propose. Tapi satu catatan dari saya, kalau teman-teman mau propose, teman-teman harus pengayaan diri dulu. Jangan sampai teman-teman tidak punya kapasitas, teman-teman tidak ya kemampuannya pas-pasan gitu ya. Konten tulisan juga masih acak adut gitu ya, masih berantakan, masih tanda baca juga masih belum tepat, jangan coba-coba untuk kirim proposal karena nanti akan jadi senjata makan tuan untuk teman-teman. Teman-teman nanti namanya akan di blacklist karena udah tahu ini kualitasnya sampai di mana. Jadi kalau teman-teman ingin mengajukan proposal, teman-teman harus melakukan pengayaan diri dulu ya. Sampai benar-benar mampu, sampai benar-benar cakep tulisannya, baru kirim proposal ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman sekarang mau ikutan lomba blogs bersama IndiHome ya.
Berarti kalau misalnya mau mereview produk, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya, karena sangat sensitif ya yang berhubungan dengan produk ini. Jadi untuk proyek pertama teman-teman ikut lomba blog bersama IndiHome ya. Nah, bagaimana caranya? Dengan memulai sponsor post. Yang pertama, teman-teman harus pahami produknya dulu. Kalau teman-teman yang sekarang ada yang pakai IndiHome, ya itu lebih bagus ya, ada self experience-nya. Jadi bisa digali dari sisi layanannya, dari sisi fiturnya, dari sisi entertainment-nya, dari sisi biayanya, dan lain-lainnya. Nah, gimana kalau misalnya tidak menggunakan IndiHome gitu ya, menggunakannya produk lain? Jangan khawatir ya, teman-teman bisa mendapatkan bahan tulisannya dari produk knowledge yang dibagikan oleh pihak IndiHome ya, atau misalnya dari brosur, atau misalnya dari website resminya, atau misalnya ngobrol dengan pengguna IndiHome ya. Banyak sekali jalan menuju Roma untuk teman-teman ya. Oke, Mbak Windy boleh di mute ya, boleh di mute dulu audionya Mbak Windy. Oke, lanjut kita lalu hubungkan dengan pengalaman pribadi dan kuatkan storytelling ya. Biasanya nih teman-teman ya, untuk lomba blog itu ya, juri itu suka yang ada storytelling-nya ya. Jadi tidak sekadar menulis itu seperti brosur gitu ya, seperti brosur, seperti iklan-iklan gitu. Wah, itu mah langsung baru 1-2 paragraf ya udah skip. Tapi kalau misalnya di awal udah ada storytelling gitu ya, self experience, atau misalnya ketertarikan bersama IndiHome itu kayak gimana, atau misalnya teman-teman itu bercerita tentang bagaimana proses WFH yang terbantu dengan IndiHome, atau misalnya teman-teman mendapatkan sesuatu yang menarik dari keberadaannya IndiHome ini, nah itu akan sangat menarik gitu ya, karena ada cerita, ada orisinalitasnya gitu di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma bahasa iklan, bahasa brosur, ya udahlah pastinya akan ke skip tuh ya. Karena saya pengalaman menjadi juri seperti itu juga teman-teman ya. Karena yang storytelling itu memang jantungnya gitu ya, jantungnya, nyawanya sebuah tulisan untuk blogger tentunya ya. Lalu tidak membandingkan atau menjatuhkan brand lain ya. Misalnya produk IndiHome, teman-teman karena lagi ikut lomba dengan IndiHome, jadi teman-teman bela habis-habisan IndiHome gitu ya, sampai titik darah penghabisan bela IndiHome, lalu teman-teman sampai menyebut brand lain gitu ya, menyebut brand lain dan menjatuhkan brand lain. Nah, itu secara otomatis akan menjatuhkan IndiHome juga, karena teman-teman menjatuhkan brand lain, itu tidak etis. Ya. Jadi pada saat mereview suatu produk, teman-teman jangan bandingkan dengan brand lain, jangan mention brand lain ya di dalamnya. Tapi teman-teman munculkan kelebihan dari brand ini apa gitu ya. Fokus ke kelebihan brand yang teman-teman sedang kampanyekan. Teman-teman juga harus objektif ya. Jadi tidak lebay gitu ya. Jadi tidak cuma misalnya ngebagus-bagusin IndiHome aja gitu ya, nggak begitu juga. Tetapi teman-teman juga harus kasih penilaian objektif, tetapi tidak menyudutkan ya. Jadi jangan sampai teman-teman karena memang pengen objektif, lalu teman-teman menuliskan kelemahan IndiHome ini secara terang-terangan di dalam blognya. Nah itu nggak boleh ya. Tapi teman-teman objektif di sini maksudnya adalah teman-teman balance gitu ya. Jadi mereviewnya itu masuk akal gitu. Jadi tidak misalnya seperti ini ya, saya misalnya sedang mereview salah satu provider gitu. Provider itu memang kapasitasnya baru di 4G gitu ya. Terus saya menyebutkannya 5 gitu ya, 5G gitu. Kan itu lebay dan mengada-ngada ya. Jadi itu maksud saya objektif di sini. Jadi di review lah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya apa adanya, tetapi jika ada kelemahan, nah kelemahan ini harus diolah kata-katanya supaya tidak menyudutkan IndiHome ini. Seperti itu, teman-teman ya. Kita harus pandai mengolah kata-kata sekreatif mungkin. Lalu tonjolkan kelebihannya, kuatkan storytelling, lalu pilih metode hard atau soft selling ya. Kalau metode hard selling itu adalah benar-benar dari awal ya, dari awal sampai ke
akhir itu menyebutkan nama brandnya, lalu menampilkan foto brandnya secara terang-terangan gitu ya. Tapi kalau soft selling itu tadi dibalut dengan cerita gitu ya. Biasanya kalau untuk lomba ini tidak memakai terlalu hard selling, tidak terlalu soft selling juga. Biasanya campuran, gabungan ya antara hard dan soft selling. Jadi teman-teman untuk soft sellingnya bisa tadi digabungkan dengan storytelling ya, dengan cerita pengalaman atau cerita pengalaman teman kita. Apalah yang membuat kita menarik terhadap IndiHome itu dituangkan aja seperti itu ya. Kalau yang punya self experience ini lebih baik lagi. Kalau misalnya teman-teman bukan pengguna IndiHome, cobalah main-main ke rumah teman yang pakai IndiHome gitu ya. Untuk sekadar mencoba. Nah, ini untuk hard selling ya, teman-teman ya. Hard selling itu menyebutkan nama brand secara jelas ya. Secara jelas menampilkan gambar dan foto produknya di dalam blog dari mulai paragraf awal, tengah sampai akhir gitu ya. Di judulnya juga langsung ada kata IndiHome-nya. Nah, seperti itu adalah hard selling ya. Lalu teman-teman juga ada call to action di akhir artikelnya, biasanya langsung ayo beli, lagi ada promo bla 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 bla. Nah, itu hard selling ya. Kalau soft selling, teman-teman mengkombinasikan dengan cerita inspiratif ya, jadi fokus ke personal gitu ya, fokusnya ke personalnya bukan ke produknya, tetapi kita menggiring opini pembaca untuk mengklik si produknya itu nanti di dalam backlink yang ditanamkan di artikel itu. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak menyebutkan brand dari awal sampai akhir, tetapi memang sih ada disebutkan tapi tidak terlalu banyak ya. Mungkin hanya untuk anchor text saja beberapa gitu, atau pokoknya tidak terlalu mencolok gitu ya untuk ke brandnya. Tetapi ini memang lebih efektif yang soft selling, karena yang soft selling itu pembaca akan lebih penasaran dengan ceritanya dan mereka juga akan tergiring untuk mengklik dan terbawa ke websitenya IndiHome. Nah, seperti itu, atau ke sosial medianya IndiHome. Cerita juga harus relevan dengan produk ya, jangan sampai nggak nyambung. Teman-teman lagi posting tentang IndiHome, teman-teman malah cerita tentang provider lain, malah cerita tentang masakan, malah cerita tentang yang tidak ada hubungannya dengan produk IndiHome ya. Yang ada hubungannya itu apa? Misalnya ya tentang WFH ya, kerja di kantor, atau misalnya kebutuhan internet, kebutuhan hiburan ya untuk nonton, atau misalnya apalah yang bisa dihubungkan. Biasanya itu pakai mind mapping, coba teman-teman ya, nanti akan ada tools atau kosakata yang berhubungan dengan provider IndiHome ini. Nah, teman-teman juga bisa menautkan link website produk di tengah atau di akhir artikel. Ini untuk soft selling ya. Untuk soft selling juga fokus pada edukasi dan self experience ya. Jadi fokusnya ke lebih mengedukasi si pembaca, teman-teman ya. Jadi tidak terlalu jualan gitu, nggak terlalu jualan banget, tapi memang ujung-ujungnya memang jualan juga gitu ya, tetapi ini memang digiringnya secara pelan-pelan, main cantik gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bahan-bahan konten review ya. Seperti tadi saya katakan, product knowledge bisa dari brosur, bisa dari website, bisa dari ngobrol dengan teman pengguna IndiHome, bisa juga dari pamphlet, bisa juga dari sosial medianya IndiHome dan lain sebagainya, atau dari trial product ya. Trial product itu teman-teman bisa mencoba experience menggunakan IndiHome itu kayak gimana, misalnya ke teman, misalnya Mas Pringadi ke rumahnya Koh Dedi Huang yang pakai IndiHome gitu kan, mau coba nih menggunakannya, oh ternyata lancar, oh ternyata gini gitu kan. Nah, seperti itu. Terus dari job brief, biasanya dari pihak brand itu memberikan job brief ya. Job brief itu adalah acuan-acuan gitu ya, acuan apa aja yang harus diangkat, acuan apa do's and don't-nya, atau ya ini juga satu paket dengan product knowledge juga biasanya ya. Dari brosur juga. Oh ya, saya juga ini mau cerita waktu tahun 2017 ya. Kalau teman-teman kenal yang namanya Hoirul Huda, itu blogger ya. Jadi dia blogger merangkap jurnalis juga, tapi sekarang sudah pensiun kayaknya jadi jurnalisnya. Dan dia itu ikutan lomba salah satu merek mobil gitu ya, salah satu merek mobil yang ada bengkelnya ya. Hoirul Huda ini sangat niat banget gitu ya. Nama blognya ROELLY
87.blogspot.com ya, boleh dicek, itu tulisannya bagus-bagus banget, storytellingnya kuat juga. Nah, dia mencari bahan konten review itu sampai niat banget datang ke bengkel, teman-teman, ya, datang ke bengkel tersebut, lalu di sana dia memotret segala sudutnya, lalu dia juga mencoba layanannya, interview juga ownernya, dan lain sebagainya. Niat banget, ya, dan usaha tidak mengkhianati hasil. Dia berhasil mendapatkan juara 1 dan mendapat wisata ke London selama 2 minggu gratis, dapat uang saku juga, akomodasi gratis juga, ya. Jadi teman-teman bisa seniat itu juga ya kalau mau menang. Nah, lanjut ya untuk optimization-nya. Nah, ini teman-teman ya, banyak sekali yang malas baca brief ya. Jangankan ikut lomba, dikasih job yang dibayar pun kadang-kadang brief ini suka di-skip, males ya. Jadi dikumpulkan di satu WhatsApp group, malah tanya-tanya, ini gimana, briefnya nggak dibaca ya. Nanti biasanya akan males untuk diajakin lagi kalau yang tipe kayak begini. Jadi teman-teman harus baca dengan seksama brief job yang dikasih oleh si pemberi job ya. Harus benar-benar teliti. Lalu optimalisasikan juga artikelnya. Bagaimana cara mengoptimalisasikan artikel? Optimalisasikanlah SEO-nya. Teman-teman bisa belajar sama yang udah mumpuni dengan SEO, misalnya ada Mas Ardan, ada Mas Punto ya, yang udah SEO-nya mumpuni, bisa belajar dari mereka. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan ads juga ya. Apa gunanya supaya visitornya itu lebih banyak gitu ya. Bikin ads di Instagram, landing page-nya itu ke website kita gitu ya, bukan ke profile gitu. Lalu sosial media kita juga boleh dioptimalisasikan. Lalu sekarang juga kan ada grup Balintang, boleh di mute Balintang. Balintang Gumilang. Ya, baik, kita lanjut. Nah, kita juga kan perlu engagement ya teman-teman, karena kalau misalnya postingan lomba kita itu sepi-sepi aja gitu ya, kayak rumah kosong gitu ya, tidak ada yang komen gitu kan, kayak gimana gitu kan. Nah, sekarang kan ada grupnya Instagram Walking, Blog Walking, ikutlah di sana ya. Jadi teman-teman bisa saling engage dengan blogger-blogger lain untuk ngasih saling komentar gitu ya. Jadi biar tidak terlalu sepi lah itu postingannya ya, biar ada yang baca juga. Ini untuk optimalisasi. Nah, teman-teman, ini ya kebanyakan blogger itu cakap di kepenulisan itu bisa panjang, bisa sampai 2000 kata, bisa sampai pokoknya keren lah ya tulisannya, tapi dia tidak bisa desain ya. Ini jangan sampai terjadi ya. Sekarang saya kuliah di ilmu komunikasi, jadi saya juga banyak belajar tentang itu, maka saya transfer juga ke teman-teman semua di sini ya, supaya teman-teman juga bisa punya skill komunikasi yang baik, karena berawal dari skill komunikasi yang baik itu akan memperoleh banyak peluang yang lebih banyak lagi, akan memperoleh banyak lagi kesempatan-kesempatan emas, itu berawal dari komunikasi. Karena komunikasi adalah salah satu jembatan yang akan membawa kita ke berbagai opportunity ya. Ketika kita misalnya seperti ini ya, contoh sederhananya aja. Ada teman yang ditawari job lalu untuk harganya itu tidak cocok. Dia tidak berani untuk nego karena takut dicap perhitungan, karena takut di blacklist. Kenapa mesti takut? Justru dengan kita negosiasi, kita akan mendapatkan hak kita yang sebenarnya. Kita akan mendapatkan hak kita sesuai value yang kita tawarkan, gitu ya. Namanya agency, namanya brand, kita mempunyai posisi tawar itu tidak salah, tidak akan sampai di blacklist, tidak akan sampai ditandai. Karena justru dengan kita bernegosiasi, mereka pun akan tahu nilai kita itu di mana, gitu ya. Jadi ini pengalaman, karena saya pernah berada di dua sisi ya teman-teman ya. Saya pernah bekerja di agensi juga, saya pernah menangani KOL juga. Jadi tidak ada salahnya untuk bernegosiasi ya. Jadi yang pertama adalah ini teman-teman ya. Ketika teman-teman mendapatkan tawaran melalui email atau chat gitu ya dari sebuah agensi atau brand. Kebanyakan ketika di situ ada link WhatsApp group, teman-teman cuma membaca emailnya,
lalu gabung ke WhatsApp grupnya. Di WhatsApp grupnya juga diem aja gitu, nggak nyapa tuan rumahnya, terus di emailnya juga nggak bales gitu ya. Jadi seolah kayak robot gitu, pokoknya lu perlu jasa gue gitu kan, gue kerjain, gue minta bayaran. Seperti itu ya simpelnya. Ini kayak robot banget itu, nggak ada komunikasi. Ini adalah habit yang buruk seperti ini, teman-teman ya. Jadi saya sarankan ketika teman-teman mendapatkan penawaran melalui email atau chat, teman-teman jawab dulu sebelum masuk grup, ya. Jawab dulu aja lah, mau oke, mau apa gitu ya. Yang penting jawab dulu, ya. Atur struktur kalimatnya dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang enak didengar dan merenah gitu ya. Karena kadang-kadang si pemberi job itu lintas generasi, teman-teman ya. Ada yang generasi X ya, generasi X ya angkatan saya, generasi saya suka orang yang sopan gitu ya. Jadi ya yang enggak memang sih banyak yang berpikiran alah yang penting kerjaan beres gitu kan. Yang penting kerjaan beres, tetapi kalau lingkungan nggak kondusif itu pun tidak akan baik hasilnya gitu ya. Jadi apa salahnya kalau kita menciptakan lingkungan yang kondusif dan beretika dan ada sopan santun gitu ya. Jadi teman-teman silakan balas dulu emailnya atau chatnya. Dear siapa-siapa, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih sudah terhubung dengan saya dan saya bersedia untuk menerima tawaran ini dengan senang hati dan saya akan bergabung dengan grup WhatsApp-nya. Seperti itu ya. Dengan teman-teman menjawab seperti itu akan memorable, itu akan diingat oleh si pemberi job itu. Oh iya, si ini kan waktu di email menjawab seperti ini, saya pengen ngasih dia job lagi seperti itu teman-teman ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan untuk hal-hal yang dianggap sepele seperti ini juga ya. Tapi ketika teman-teman melakukan komunikasi dengan brand atau agensi atau siapapun juga, ya tidak boleh berlebihan juga ya, tidak boleh terlalu menyanjung juga, tidak boleh terlalu, karena akan terlihat kayak ada apanya gitu ya, ada maunya gitu. Jadi sewajarnya sajalah kita berkomunikasi, tetapi dengan alur dan tata bahasa yang baik dan benar. Nah, dengan begitu teman-teman sudah memberikan kesan yang unforgettable gitu ya. Teman-teman juga bisa ngasih feedback atau testimoni gitu ya. Mereka akan senang kalau dikasih masukan gitu kan, dikasih testimoni. Senang sekali bisa kerjasama dengan Mbak, Mas atau Bapak, Ibu gitu kan. Saya jadi banyak belajar dan lain sebagainya. Ada cicetnya lah. Jadi manusiakanlah orang lain yang berhubungan dengan kita gitu ya. Jangan mentang-mentang kita kerja di dunia digital, jadi kita ikut-ikutan seperti robot gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah selesai ternyata, jadi teman-teman, pada saat kita sudah berhasil, pada saat kita sudah sukses, pada saat kita sudah menjadi somebody dari nobody, kita pun harus tetap belajar tanpa batas, belajar tanpa berhenti. Kita pun jangan melupakan orang-orang yang pernah memajukan kita, ya. Jangan pernah sombong, jangan angkuh, jangan jumawa, dan jangan terpatok sama red card kalau sama teman-teman yang udah kenal, ya. Jangan sampai, apalagi sama orang yang udah berjasa memajukan teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Syafira. Insya Allah, terima kasih Teh Ani, materinya luar biasa banget. Gimana teman-teman, ini pertanyaan sebenarnya udah banyak banget yang masuk. Ada yang masuk ke WhatsApp saya, ada yang di kolom chat juga udah banyak Teh Ani. Tapi tadi tuh ngena banget, udah kayak slogannya IndiHome, aktivitas tanpa batas, ini kita belajar tanpa batas. Jadi never ending learning, apa belit ya. Iya. Ani aja, kayaknya tuh aku merasa dicas terus kalau setiap ketemu sama siapapun sebenarnya, apalagi sekelas Teh Ani gitu yang ngasih insight-insight tadi banyak banget. Kita harus gimana manfaatin networking dimanapun kita berada. Jadi waktunya sama handphone ya handphone, tapi kalau lagi job offline atau lagi di jalan tadi itu ternyata bisa datang dari mana aja gitu. Masya Allah, ini udah ada beberapa yang nanya, saya bacain. Ada Mas Dwi, tapi kalau mau ngomong silakan nih Mas Dwi apa Mbak Dwi? Dwi namanya. Dia itu nanya ada 2 pertanyaan Teh. Kayaknya yang kedua sih udah dijawab. Untuk monetisasi blog, apakah harus blog TLD atau blog gratisan? Tadi kayaknya udah dijawab. Kayaknya bisa ya berarti kalau dengan blog gratisan. Jadi yang selanjutnya pertanyaan beliau adalah
jika kita blogger pemula, seberapa penting monetisasi konten blog ini, gitu Teh. Boleh langsung dijawab apa langsung dijawab aja kali ya Teh? Oke, langsung jawab aja ya. Baik teman-teman, untuk blog yang gratisan, mohon maaf untuk Google Analytics belum bisa diakses kalau untuk gratisan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau profesional, sekarang ini memang harus pakai domain berbayar ya, mau tidak mau, kecuali kalau tujuannya untuk fun-fun aja itu bisa pakai gratisan. Tetapi kalau misalnya teman-teman ingin tetap pakai gratisan aja dulu deh, nggak mau pakai domain berbayar, teman-teman bisa pakai yang WordPress, itu kan ada analitiknya sendiri ya, di sana ada plugin-nya sendiri gitu, ada pokoknya banyak jalan lah teman-teman ya. Pokoknya banyak jalan yang bisa dioptimalisasikan, jangan sampai karena tidak pakai domain sendiri jadi semangat teman jadi patah gitu, jangan sampai seperti itu. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, karena saya pun dulu gratisan. Saya dulu pakai blog gratisan garis keras. Karena dulu saya berprinsip kalau ada yang gratis kenapa mesti bayar gitu kan. Nah, karena blog detiknya ini bangkrut kan, udah tutup kan blog detiknya, makanya saya bikin aniberta.com. Seperti itu. Tapi teman-teman jangan kecil hati kalau masih yang mau blog gratisan ya, karena sekelas Diana Rikasari aja ya, dianarikasari.blogspot.com itu adalah fashion blogger yang rate-nya itu udah puluhan juta, dia masih pakai gratisan juga ya. Semangat gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, Masya Allah. Aduh, ada tanggapan, mudah-mudahan udah clear ya. Karena ini waktu juga 15 menit lah kita tanya jawab ini. Ini pertanyaan banyak banget dari Kak Bay Ruindra. Mungkin open mic aja Kak Bay, karena ini aku kalau nyebutin bisa jadi 5 paragraf. Coba Kak Bay mau pertanyaannya apa nih? Halo. Halo. Halo Mbak Ani. Iya, halo Mas, dari Aceh ya. Dengar nggak suaranya? Iya, dari Aceh. Akhirnya ya bisa ngobrol juga sama Mbak Ani ya. Ya silakan Mas. Ya, kedengar nggak suaranya? Ya, kedengaran. Kedengar ya? Ya, kedengaran. Oh ya, gini Mbak, tadi saya tanya, ya sempat ini WA ya, tanyain soal optimasi blog tuh kayak gimana sih sebenarnya. Cuman kayaknya udah kejawab ya. Ya. Karena pada dasarnya kita kan sebagai orang yang berkecimpung di dunia blogger dan juga ada aktivitas lain, kayak saya kan guru nih. Jadi optimalkan blog itu agak susah karena kan aktivitas dari pagi ke siang kan di sekolah tuh. Sedangkan kita sebagai orang yang sudah punya personal branding kan mau nggak mau tuh harus benar-benar yakin untuk nulis blognya ya. Karena kalau tidak kita isi ya otomatis kita akan tenggelam gitu Mbak. Nah sebagai orang yang punya kesibukan di tempat lain yang otomatis memang sesibuk orang-orang biasanya gitu, cara kita untuk mengoptimalkan blognya tuh kayak gimana Mbak gitu Mbak? Oke, itu aja Mas. Ya. Terus ada beberapa lagi sih sebenarnya Mbak, kayak mungkin ini lebih ke apa ya, ke pemula kali ya. Saya tanya, ini agak umum tadi sebenarnya. Kita kan sebagai orang yang sudah berkecimpung dan yakin di dunia blogger, itu kan bagaimana cara kita untuk mendapatkan sponsor dalam waktu yang lama gitu. Kayak Mbak Ani kan udah apa ya, dikenal orang sangat luar biasa gitu ya. Sedangkan kita mungkin satu datang satu pergi gitu. Jadi saya bisa cerita kalau misalnya ada orang yang cuman email aja terus tiba-tiba menghilang gitu, nggak pernah datang lagi setelah kita pasangkan harganya gitu Mbak. Ya. Itu bagaimana caranya agar kita bisa dilihat orang dalam waktu yang lama gitu. Terus yang terakhir ini kali ya, agar tidak bad mood itu triknya gimana Mbak? Menyiasati waktu untuk ngebloknya. Apakah ada waktu khusus, misalnya malam atau siang atau berapa? Agar tidak apa Mas? Tidak bad mood. Oh, bad mood. Kan kita, ya itu kan paling apa ya, penyakit paling mematikan untuk seorang blogger dan penulis kayaknya. Ya. Baik. Ya udah, gitu aja sih Mbak. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Maya. Ya sama-sama. Oke, yang pertama saya jawab dulu. Untuk Mas Bay Ruindra ini udah sering banget menang lomba blog dan bukan blogger yang baru juga ya. Tapi
masih kesulitan untuk optimalisasi juga ya. Baik, akan saya jawab satu-satu. Yang pertama adalah tadi cara untuk bagaimana supaya menyesuaikan waktu ya dengan kesibukan gitu. Kadang-kadang ya ini memang suka jadi alasan utama gitu ya. Alasan utama yang dipakai untuk jadi tameng gitu ya, tameng. Padahal sebenarnya sempat gitu, sebenarnya bisa. Cuma kita di nawaitu, kembali ke nawaitunya. Kalau misalnya kita niatnya udah kuat banget ingin mengoptimalisasikan blog kita dan membangun personal branding kita, pasti bisa disempat-sempatkan. Karena dulu saya masih bekerja di kantor ya sebagai akuntan. Mas Bayu Indra mungkin bisa ngebayangin ya kerjaan akunting kayak gimana ya. Saya kerja 9 to 5 ya. Terus kadang-kadang saya pun karena dulu saya officer, jadi kadang-kadang Sabtu Minggu juga kan ketemu klien juga gitu kan untuk tiket, untuk apa gitu ya. Nah, itu pun saya waktunya sedikit, cuma saya menyempet-nyempetin gitu. Nyempet-nyempetin di waktu injury time gitu, kayak waktu istirahat gitu kan, atau misalnya di malam hari gitu. Dan itu tidak harus di depan laptop. Ya, tidak harus di depan laptop. Kita punya smartphone. Dulu handphone saya cuma Nokia E63 ya pada saat awal-awal saya ngeblog. Nokia E63 yang keypadnya lebar itu sama BlackBerry Davis ya. Nah, itu kan ada ini kan aplikasi dokumennya. Nah, di situ saya nulis ngedraftnya di situ gitu. Jadi apapun dalam kesempatan apapun saya selalu manfaatkan untuk ngedraft di dalam platform apapun. Saya tidak harus nunggu buka laptop. Jadi saya selalu ada tulisan-tulisan baru yang bisa diangkat untuk blog. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, saya pernah tuh waktu itu pulang dari kantornya Kompasiana ya, itu kan waktu itu ada acara sama salah satu band gitu ya, itu dilombakan dan saya besoknya itu harus keluar kota ya, harus kerja gitu. Nah, saya udah ngebayangin bahwa saya nggak akan sempat ngedraft. Nah, saya waktu itu naik angkot loh Mas ya, naik angkot yang warna telur asin itu tuh, yang dari kantor Kompasiana ke Kebayoran Lama. Di situ kan macet ya. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu itu dengan terbuang percuma. Saya ngedraft di dalam angkot, ngedraft acara yang barusan saya hadiri ya. Ngedraft, udah selesai, saya nggak mikir ini benar apa enggak, bagus apa enggak, rapi apa enggak. Yang penting saya selesaikan semuanya di situ. Nah, setelah saya sampai rumah, baru saya rapikan. Selesai, publish. Alhamdulillah, juara ke-1 dapat 3 juta. Itu ngedraft di dalam angkot. Jadi kita kalau misalnya nawaitunya kuat, apapun bisa dilakukan gitu ya. Atau misalnya kita harus berangkat ke kantor pagi-pagi. Setelah sholat subuh ada waktu jeda, kita bisa nulis berapa paragraf, bisa dicicil. Nah, di rumah 2 paragraf, terus di kantor dilanjutin berapa paragraf lagi, selesai. Seperti itu kiat saya, Mas. Terus itu yang pertama ya. Tadi pertanyaan yang kedua tentang apa, Mas? Mohon maaf, saya lupa. Oke, sebentar, Pak. Udah. Yang keduanya tadi saya nggak ingat. Yang kedua, bagaimana cara kita itu dilirik oleh sponsor dalam waktu yang lama gitu. Baik. Ya, nah, bagaimana caranya supaya kita ada ini ya, jadi ordernya itu berulang gitu ya, repeat order. Iya, gitu. benar. Ya. Jadi nggak cuma sekali aja pergi, nggak kayak gitu ya. Jadi iya, caranya kayak tadi Mas, harus ada good communication skills ya. Kalau kita diem-diem aja, meneng-meneng baik gitu kan, diem-diem aja cuma begitu job ada, kita nunggu job brief, kita kerjakan, lalu kita nunggu bayaran, udah itu selesai, ya udah nggak bakalan ada yang repeat order. Tapi kalau misalnya kita setelah pekerjaan selesai ya, coba kita chit and chat dengan PIC-nya ya, Mbak atau Mas, terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Siapa tahu kita bertemu lagi di next project.
jangan lupa untuk keep in touch ya. Nah, seperti itu. Itu yang selalu saya lakukan. Terus yang kedua juga saya melakukan testimonial, seperti tadi yang saya di materi tadi ya. Atau testimonialnya ya seperti pengalaman saya bekerja sama dengan mereka itu kayak gimana gitu kan. Tentunya hal yang positif gitu. Terus saya juga suka ngasih feedback ya. Kita jangan takut kalau mau ngasih masukan gitu kan. Kalau misalnya kita mau ngasih masukan ada sesuatu yang nggak pas nih di sini, saya mau ngasih masukan seperti itu, tapi kita ngasih masukannya bukan berarti menjatuhkan gitu ya, tapi kita harus logis juga, harus disertai data juga gitu ya. Nah mereka justru akan seneng gitu kan. Nah justru pada saat saya ngasih feedback itu adalah modus gitu ya. Itu adalah modus dari saya supaya saya dihubungi lagi. Dan ternyata benar, mereka butuh dengan masukan dan feedback itu, mereka akhirnya repeat order dan mereka menambah job job tambahan saya sebagai konsultan sosial, konsultan digital marketing mereka. Nah, dari situlah masuknya gitu, Mas. Seperti itu, Mas. Tadi yang ketiga apa? Menjaga bad mood itu, Menjaga apa? tidak bad mood teh. Kan kita sering bad mood ya. Untuk bad mood ya, untuk masalah bad mood. Ya, itu kan bahaya tuh. Untuk bad mood ini memang nggak bisa kita tahan-tahan, nggak bisa kita setting-setting karena bad mood is bad mood ya. Kita nggak bisa memaksakan. Pada saat kita bad mood ya, jangan kita paksakan untuk menulis atau membuat karya, tetapi kita harus memberi kesempatan diri kita untuk rileks dulu. Oke, tinggalkan dulu. Pada saat kita menulis, lalu kita stuck, oke tinggalkan dulu, nggak usah dipaksain. Kita bisa melakukan hal-hal lain yang menyenangkan dulu, entah ngobrol dengan anak, entah ngobrol dengan suami atau istri, atau chit-chat sama temen, atau misalnya nonton dulu deh, nonton Netflix kayak apa kayak gitu ya, atau baca novel gitu ya. Nah, setelah kita tenang, baru kita lanjutkan lagi. Jadi pada saat bad mood, kita kasih kesempatan hak diri kita dulu aja. Itu tinggalkan aja dulu gitu ya. Toh kita tidak akan bad mood selamanya gitu ya. Bad mood paling akan datang dan pergi dalam beberapa saat aja. Nah, kita kasih kesempatan hak kita untuk santai dulu aja, seperti itu. Biasanya saya seperti itu, Mas. Tapi jangan lama-lama, jangan sampai dijadikan senjata gitu ya untuk bad mood itu. Nah, kayak gini ya, saya punya pengalaman kalau misalnya lagi nulis ya, lagi nulis itu untuk membangkitkan mood yang baik, misalnya kemarin saya punya project untuk jadi content writer di Indonesian Dance Festival ya. Nah, itu kan bukan basic saya gitu ya. Saya bukan dancer dan saya tidak pernah bekerja di lingkup para dancer juga gitu ya. Nah, saya berpikir gimana caranya supaya tulisan ini ada nyawanya gitu ya. Sedangkan saya tidak mengetahui ilmunya dance ini kayak gimana. Jadi saya waktu itu menulis ya, saya sambil setel YouTube gamelan Bali. Mau gamelan Bali kayak mau apa kayak gitu ya. Jadi dari situ saya langsung menyerap dari gamelan itu, bisa lancar saya nulis akhirnya tentang dance itu. Seperti itu. Jadi pokoknya kita saat menulis supaya menghadirkan ruh ya, supaya tulisan kita itu hidup, hadirkanlah tools-tools atau sesuatu yang bisa membuat tulisan kita itu hidup gitu ya. Entah itu dari lagu, gamelan, atau misalnya visual atau apalah gitu, atau imajinasi gitu. Nah, seperti itu, Mas. Sudah menjawab? Siap. Makasih, Mbak. Sama-sama. Terima kasih, Ani, Mas Bay. Teh Ani, sebenarnya ini masih banyak banget pertanyaan di kolom chat, ada 4. Kalau berkenan, nanti di grup WhatsApp boleh ya dijawab, Teh? Boleh. Ya, boleh nanti di apa aja. Ya, Teh, gak enak. Ya, takut ada yang harus diklonin anaknya. Saya maksudnya. Oh iya. Masya Allah, kurang lebih 1 jam pemaparan dan hikmah. Banyak banget yang bisa kita ambil. Kalau diminta closing statement, Teh, ya, 1 kali paragraf, boleh nggak nih ke teman-teman blog yang mau ikut lomba?
Baik ya. Untuk teman-teman ya terima kasih banyak sudah stay di sini ya. Tadi saya jumlahnya juga ini tetap konsisten ya. Terima kasih banyak udah stay sampai akhir. Dan saya harap teman-teman tidak sekadar mendengarkan dari masuk telinga kiri keluar kuping kanan gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan tadi dan ketika teman mengikuti lomba dengan IndiHome dijaga benar-benar untuk ininya ya nama baik IndiHome-nya gitu ya dan diterapkan tadi apa poin-poin apa saja yang harus disampaikan do's and don'ts-nya diperhatikan gitu ya dan teman-teman juga jangan terpatok ke aku harus menang tetapi teman-teman harus punya mindset aku harus membuat yang terbaik ya. Kalaupun teman-teman belum menang, bukan berarti tulisan teman-teman itu belum bagus. Tapi karena juri itu punya subjektivitas tersendiri. Kalaupun misalnya tulisan teman-teman belum menang, tetapi tulisan teman-teman masih bermanfaat untuk pembaca. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya harus semangat dan harus berani mencoba, harus berani bereksperimen. Dan terakhir, dari pesan dari saya, teman-teman sebagai blogger harus menjadi agents of change ya untuk pembaca dan orang-orang di luar sana karena teman-teman adalah sebagai garda terdepan untuk memberikan informasi-informasi yang sederhanakan yang mudah dipahami oleh mereka. Jadi silakan bagikan sesuatu yang berguna, bermanfaat, inspiratif dan ada nilai amal jariahnya ya. Dan ada edukasinya, seperti itu. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Tadi apa? Agent of change, kan udah etikanya, bermanfaat, amal jariah, pokoknya pakai lengkap deh ya, insya Allah para blogger ini. Amin, amin. Jadi teman-teman, sebelum saya tutup, kami mau ingatkan lagi ke teman-teman untuk ikut lomba blog IndiHome dengan total hadiah 170 juta, yaitu dengan 10 kategori. Saya bacakan lagi, yang pertama ada profesi. Profesi ini bisa termasuk apa yang teman-teman lakukan saat ini dan dengerin hari ini, malam ini, yaitu tentang blogger misalnya, itu bisa. Atau profesi teman-teman tentang guru, tadi kan seperti Mas Bay, atau profesi apapun dihubungkan dengan tema besarnya yaitu manfaat tak terbatas internetnya Indonesia. Kemudian ada 9 kategori lainnya teman-teman, ada pendidikan, ada lifestyle, ada gamer dan e-sport, ada ICT atau teknologi di internet, ada creative culture, creative and culture maksud saya, parenting, tourism and hospitality, terus ekonomi dan bisnis, serta yang terakhir kesehatan. Jadi banyak banget kategori yang bisa teman-teman ikutin. Kemudian di setiap kategorinya ada 3 juara yang menanti. Jadi kapan lagi ada lomba blog sebesar ini? Yuk tunjukkan kreativitas dan juga semoga tulisan teman-teman bisa bermanfaat tak terbatas buat orang yang membaca. Seperti itu. Tetap semangat. Kami dari tim kali apabila banyak kita mau apalagi khususnya ke Teh Ani dan ke teman-teman malam ini di episode perdana ini. Terima kasih buat antusiasnya. Sebenarnya pengen foto bareng nih, bisa kan open cam ya teman-teman? Yuk kita foto bareng dulu, tunjukkan wajah-wajah jam 9 malam siapa kan yang biasa begadang ya. Yang ibu-ibu ya silakan pakai kerudungnya dulu ya, 30 dari sekarang. Ganti kostum ya. Orang lumayan, kita foto dulu. Ada yang bisa bantu dari komputernya nggak? Kebetulan aku pakai tab nih. Iya, saya nggak apa-apa sama saya ya. Ayo senyum semua ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, Mbak Ulpah sebelum kelihatan tadi ya. Mbak Nimas mau open cam nggak? Udah pakai piyama tidur nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Ya, yang kedua di baris kedua, halaman kedua silakan. Belum ada yang open cam nih. 1, 2. Kok Dedi nggak open cam? Mas Pring. Ayo. Ayo, Ko Dedi. Ayo buka Ko Dedi. Mbak Jihan. Oke. Siap, Teh. Oke ya. Oke, 1, 2.
1, 2, 3. Oke, sudah selesai Mbak. Ya. Terima kasih Teh Ani Berta. Semoga Teh Ani dimudahkan semua urusannya. Terima kasih juga. Semoga amal jariah Teh Ani. Dan terima kasih banyak Teh, sehat-sehat selalu ya. Saya mau amin. Ya. lagi untuk ilmunya yang kalau kata Mbak Didi tadi daging wagyu. Terima kasih. Saya izin live dulu ya Mbak Ina. Ini udah nangis. Para blogger stay dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Sehat-sehat. Sampai ketemu di grup. Ya, assalamualaikum. Saya juga mohon diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.